Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Pratama, nomor WP 22101152630223. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang algoritma gredi, kompleksitas, dan strategi algoritma. Algoritma gredi. Algoritma gredi merupakan algoritma pemecahan masalah langsung, straight forward, memakai pendekatan pikiran jangka pendek, yaitu membuat keputusan hanya berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, tanpa memikirkan akibat dari keputusan tersebut di masa yang akan datang. Untuk beberapa masalah, algoritma gredi dapat digunakan, namun kemungkinan tidak untuk beberapa masalah. Yang lain contohnya adalah permainan Scrabble dan catur. Permainan Scrabble dimainkan dengan hanya memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan sekarang, tanpa memikirkan akibat yang akan diterima kemudian. Akan tetapi, seseorang pemain catur bisa menang dengan pikiran ke depan. Seseorang pemain catur yang tidak berpikir ke depan akan mudah untuk dikalahkan. Algoritma gredi merupakan algoritma yang mengambil keputusan terbaik yang diambil pada saat itu, dengan harapan langkah yang diambil dapat memberikan kebaikan di dalam pemecahan masalah keseluruhan. Prinsip dari algoritma ini adalah mengambil apa saja yang didapat sekarang. Contoh, gredi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memilih jurusan di universitas. Algoritma gredi merupakan algoritma yang paling populer digunakan di dalam pemecahan masalah optimasi. Permasalahan optimasi adalah permasalahan yang berhubungan dengan pencarian cara terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari seluruh kemungkinan yang ada. Solusi optimum adalah solusi yang bernilai maksimum atau minimum dari sekumpulan alternatif. Algoritma gredi kadang efektif di dalam pemecahan masalah optimasi, walaupun gredi tidak selalu memberikan solusi yang optimal. Algoritma ini sering memberikan solusi tapi tidak optimal. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan untuk menentukan pikiran yang bagus. Contoh 1. Masalah penukaran uang. Misalnya, Anda ingin menghitung sejumlah uang dengan menggunakan sedikit mungkin uang pecahan atau koin yang dibutuhkan. Dengan metode gredi, pemecahan adalah: pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa, asalkan tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Contoh, tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Bagaimanakah cara menukarkan uang sejumlah 23 dengan algoritma gredi, sehingga jumlah koin yang digunakan seminimum mungkin? Apakah solusi tersebut optimal? Uang senilai 32 dapat ditukarkan dengan cara berikut. Langkah 1. Pilih satu buah koin 25. Langkah 2. Pilih satu buah koin 5. Langkah 3. Pilih 2 buah koin 1. Total 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 32. Solusi jumlah koin minimum 4. Adakah solusi yang lebih optimum dibandingkan ini? Contoh 2. Masalah penukaran uang. Dalam beberapa sistem keuangan, ada yang disebut dengan ken. Pecahan terdiri dari 1 ken, 7 ken, dan 10 ken. Bagaimana cara mendapatkan 15 ken menggunakan algoritma gredi dengan tujuan memakai jumlah koin minimum? Apakah solusi yang dihasilkan sudah optimum? Jawab: 1 buah pecahan 10 ken, 5 buah pecahan 1 ken. Ini membutuhkan 6 koin untuk mendapatkan nominal 15 ken. Apakah solusi yang lebih baik? Coba dengan memakai 2 buah koin 7 ken dan 1 buah koin ken. Dengan ini membutuhkan 3 koin, solusinya optimum. Cat algoritma gredi dapat memberikan solusi dengan cepat tapi tidak selalu terbaik. Contoh 3. Masalah penugasan. Jika Anda harus menjalankan 9 buah tugas di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, dan 20 menit. Dan Anda mempunyai 3 proses untuk menjalankan tugas tersebut. Bagaimana tugas-tugas tersebut dialokasikan ke proses jika menggunakan algoritma gredi untuk menyelesaikan semua tugas agar waktu yang dibutuhkan seminimum mungkin? Jawab: 1. Alokasikan tugas yang memakan waktu terlama yang masih tersisa ke proses yang sedang tidak dipakai.
Semisal 20, 10, 3, P. 1, 18, 11, 6, P2, 15, 14, 5. Waktu penyelesaiannya adalah 18 ditambah 11 ditambah 26 sama dengan 35 menit. Solusi ini tidak buruk, tapi mungkin kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Pendekatan lain, mulai dengan tugas yang membutuhkan waktu paling sedikit. Waktu untuk menjalankan adalah 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, dan 20 menit. P1 adalah 3, 10, 15, P2 adalah 5, 11, 18, P3 adalah 6, 14, 20. Tidak terlalu bagus, waktu yang dibutuhkan sekarang adalah 40 menit, hasil dari penambahan sebelumnya. Solusi optimumnya adalah ternyata solusi yang lebih baik adalah P1 20 dan 14, P2 18, 11, 5, P3 adalah 15, 10, 6, dan 3. Bagaimana cara menentukan solusi optimal tersebut? Salah satu cara dengan mencoba segala kemungkinan penugasan pekerjaan pada proses tersebut. Contoh 4. Maximum Spanning Tree atau singkatan dari MST. MST adalah bea terendah dari edge graph yang menghubungkan sejarah node. Mulai dengan pemilihan node, mana saja kemungkinan masukkan sebagai bagian dari pohon. Lakukan perulangan ulang pilihan edge yang mempunyai bea terkecil yang merupakan bagian pohon yang hubungkan node tersebut dengan node lain yang belum terhubung dengan pohon. 3. Berhenti ketika semua node sudah terhubung dengan pohon. Jadi, bea terendah dari pohon terendah adalah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 16. Contoh 5. Traveling Salesperson atau kesingkatan dari TSP. Jika seorang salesman harus mengunjungi setiap kota seperti yang ada di gambar berikut dengan biaya semisal mungkin yang harus dimulai dari kota A, bagaimana rute yang akan ditempuh jika salesman tersebut memecahkan masalah ini dengan menggunakan algoritma Grady? Apakah solusi tersebut sudah optimum? Cat. Salesman tersebut bisa mengunjungi kota yang sama dan memakai jalan yang sama lebih dari sekali. Contohnya seperti gambar berikut. Dari A ke B, B ke C ke D, dan D ke E. Jalan yang sama adalah dari A ke B, B ke C ke E balik lagi ke C ke B, dan B ke C. Jawab adalah seperti berikut. Contoh 6 menggunakan dua titik yang berbeda. Jika terdapat sejumlah N di titik putih dan sejumlah N di titik hitam, maka terletak pada jarak yang sama, seperti gambar berikut, dan Anda akan menghubungkan setiap titik hitam dengan titik putih berpasangan, sehingga jumlah kabel yang dibutuhkan seminimal mungkin. Bagaimana pemecahan? Dengan berikut, seperti gambar. Jawab total kabel yang dibutuhkan sepanjang 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 8. Apakah solusi tersebut optimal? Kalau tidak, jelaskan. Kelebihannya adalah mudah menemukan solusi, mudah untuk diimplementasikan dalam program, sering memberikan solusi yang cukup efisien. Kekurangannya adalah banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan secara benar oleh algoritma Grady, karena algoritma Grady tidak berprofesi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Oleh karena itu, pada bagian masalah algoritma Grady tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimum. Akan tetapi, algoritma Grady sudah pasti dapat memberikan solusi pendekatan optimum. Itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan tentang algoritma Grady. Sekian, kalau ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.